Tanda apa yang Anda butuhkan supaya percaya bahwa Tuhan sungguh bekerja dalam hidup Anda? Banyak orang menjadi skeptis, menjadi ragu akan cinta dan kehadiran Tuhan karena mereka menantikan tanda yang mereka harapkan, tapi mereka tidak membuka mata dan hati mereka, juga tidak mau percaya bahwa Tuhan sedang bekerja dalam hidup mereka. Apapun yang Tuhan lakukan, kalau Anda memilih tidak mau percaya, Anda tetap tidak akan percaya. Tetapi ketika Anda membuka mata dan hati Anda, melihat hal-hal yang simpel dan sederhana, Anda dapat melihat di sana Tuhan sungguh bekerja. Yesus dalam perikop Injil hari ini dari Lukas 11 ayat 29-32 mengkritik orang-orang yang di sekitarnya, yang meskipun melihat apa yang Yesus kerjakan, melihat mujizat besar yang dilakukan oleh Yesus dan mendengarkan perkataan Yesus, mereka tidak mau percaya. Bukan mereka tidak dapat percaya, mereka tidak mau percaya. So, believe or not, that is a choice. Itu merupakan pilihan. Kita tidak bisa paksa orang untuk percaya pada sesuatu, dan juga kita tidak bisa memaksa diri kita untuk percaya kalau kita tidak mau percaya, sekali lagi. Dan seringkali Tuhan memang hadir itu di dalam peristiwa yang sangat simpel, sangat sederhana. Contoh, beberapa hari yang lalu saya berangkat untuk misa pagi. Saya keluar dari rumah sudah jam 5:10. Dan saya sudah mulai tergesa-gesa karena biasanya mulai misa jam 5:30. Ketika saya keluar, pintu pagar masih tertutup. Dan kemudian saya membuka pintu pagar, lalu satpam di keuskupan juga membuka pintu pagar yang besar tersebut. Dan kemudian saya mulai keluar dengan kendaraan saya dan sedikit memacu lebih cepat dibandingkan biasanya. Tapi saya juga tetap waspada karena hati-hati bahwa dalam kegelapan, dalam suasana pagi hari seperti itu, kita bisa tertipu. Ternyata ada kendaraan dari arah yang berlawanan dan bisa membuat kita juga kaget dan timbul kecelakaan. Dan exactly, kira-kira di depan saya itu, kalau saya bayangkan, seandainya saya berangkat 1 menit sebelumnya, mungkin saya akan mengalami peristiwa di depan saya, dan di depan saya itu ada mobil yang menyerempet sepeda motor dan sepeda motor jatuh. Dan mobil tersebut harus berhenti menolong dulu orang yang ditabrak tentunya. Dan saya berpikir dalam hati, ini tanda dari Tuhan. Kalau saya tergesa-gesa dan saya keluar dari ruangan saya lebih cepat, saya naik mobil lebih cepat, saya kemudian berjalan keluar dari pintu pagar lebih cepat, saya akan mengalami peristiwa tersebut dan mungkin belum sampai ke tempat di mana saya harus misa. Dan saya berpikir inilah tanda cinta Tuhan. Tuhan menjaga saya supaya itu tidak terjadi pada saya. Dan kadang-kadang kita dapat mudah komplain karena tidak semua berjalan sesuai dengan rencana kita. Kadang kita mengalami penundaan, delay, lalu kita merasa kenapa ini harus terjadi pada kita. Kita komplain, kita berkeluh kesah, kita marah, kita kecewa, dan kita mengatakan, Tuhan, di mana Kau berada? Tapi dalam banyak peristiwa kehidupan, kita dapat melihat di sana Tuhan menyapa kita dan menolong kita. Tetapi jauh lebih penting adalah bahwa kita tidak hanya menanti tanda dari Tuhan. Yang mesti kita lakukan sebenarnya adalah menjadi tanda kehadiran Tuhan dalam kehidupan sesama kita. Artinya dalam diri kita, dalam perbuatan baik yang kita lakukan, dalam tutur kata kita ketika kita menjadi penolong bagi orang lain, di sana Tuhan juga bisa menggunakan diri kita untuk menjadi perpanjangan tangan baginya. Mungkin Anda tidak sadar, tapi dengan bantuan-bantuan sederhana yang Anda berikan, mendengarkan keluh kesah orang, mungkin Anda memberikan hal-hal yang sederhana untuk kebutuhan orang tersebut, dan orang tersebut tertolong, Anda sudah menjadi tanda kebaikan Tuhan di dalam hidup orang itu. Sejak kecil saya sangat suka dengan sebuah cerita sederhana. Saya yakin Anda juga pernah mendengarnya. Ketika saya masih SMP, saya dengar cerita ini dalam sebuah doa rukun. Ada seorang ibu yang bermimpi dia kedatangan Yesus, dan Yesus katakan, "Ibu, besok saya akan ke rumahmu." Ibu tersebut kaget bangun dan kemudian dia berpikir Tuhan akan datang. Wow, ini sesuatu yang istimewa. Maka pagi-pagi benar dia sudah bersihkan seluruh rumahnya, dia pasang karpet yang terbaik, dia tata ruangannya dengan bunga-bunga yang indah, dan kemudian dia mulai berpikir dia harus masak apa. Maka pagi-pagi dia pergi ke pasar, pergi belanja semua yang dia butuhkan, beli daging, beli ayam, beli ikan, beli sayur, lalu dia masak yang terenak. Tuhan Yesus mau datang.
Dan kemudian setelah dia selesai masak, dia duduk di sofa menunggu. Dan kira-kira jam 10 pagi tiba-tiba pintu diketuk, tok 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 tok. Dia buka, oh ternyata pengantar paket. Si pengantar paket ini mengantarkan sesuatu pada ibu tersebut. Mereka sudah saling kenal, dan si pengantar paket mengatakan, "Bu, boleh saya minta minum kopi sedikit?" Kata si ibu tersebut, biasanya dia kasih kopi, tapi hari ini dia bilang, "Sorry ya, hari ini saya ada tamu istimewa, so janganlah, nanti kapan-kapan ya kamu datang lagi." Sudah, tutup, dia tunggu lagi. Kira-kira jam 12 ketukan pintu. Oh, pasti jam makan siang. Yesus datang untuk makan siang. Dan kemudian dia buka pintu dengan cepat, dan ternyata yang datang adalah anaknya membawa cucu. Ini cucu selalu merepotkan. Si anak mengatakan, "Mam, boleh titip enggak? Saya mau pergi sebentar ke bank." No, sorry, hari ini ada tamu istimewa. No. Dan kemudian anak tersebut pergi, dan mamanya juga pergi bersama-sama. Dan kemudian dia duduk kembali menunggu, dan kira-kira jam 2 siang ada yang ketuk pintu lagi. Pasti Yesus nih. Dia buka pintu. Oh, bukan Yesus, tapi seorang pengemis. Pengemis ini biasa dia kasih sebenarnya makanan sedikit, tapi hari itu dikatakan, "Sorry, saya nggak bisa, saya mau bersihkan lagi, kembali kamu berdiri situ, sudah, kau pulang dulu, nanti besok kau datang lagi." Kemudian ibu tersebut tertidur, dan kemudian dia dalam mimpinya ketemu Yesus, dan dia mulai protes. "Yesus, kenapa kau tidak datang? Saya menunggumu loh, kau janji loh mau datang." Yesus katakan, "Saya sudah datang 3 kali, dan ibu selalu menolak saya." Semoga kita tidak menolak tanda kehadiran Tuhan juga dalam hal-hal sederhana dalam kehidupan kita. Dan mari sekarang kita bersyukur untuk semua berkat yang Tuhan tampakkan dalam kesederhanaan. Tuhan, kerap kali kami menjadi buta dan tidak melihat kehadiran-Mu. Kerap kali kami mengabaikan Engkau dalam diri saudara-saudara kami. Ampuni kami Tuhan, dan ajari kami bersyukur untuk semua kebaikan yang Kau berikan dalam hidup kami ini, dalam hal yang sederhana sekalipun. Dan turunkanlah berkat-Mu atas suster kepala sekolah, Bapak Ibu guru, para staf pegawai, dan juga anak-anak Semakara, serta orang tua mereka yang tercinta, dan juga semua pendengar renungan pagi ini, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan berkati, selamat memulai pekan yang baru.